Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Agusti. Apa kabar semuanya? Sehat selalu, pintar dan cerdas selalu, dan tetap semangat. Ya. Malam ini kita akan belajar tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran malam hari ini, sebaiknya kita berdoa biar ilmunya bertambah dan selalu ingat yang akan kita pelajari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita belajar tentang negara kepulauan. Apa itu negara kepulauan? Negara kepulauan merupakan suatu wilayah negara yang memiliki banyak pulau dan keberagaman suku, adat, dan istiadat, dan kebudayaan yang berada dalam suatu wilayah, yaitu negara itu sendiri. Maka dibilang negara kepulauan karena banyak mempunyai pulau. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah negara atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Batasan dengan apa? Yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian demikian juga dengan Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, negara Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau. Ada pulau yang berukuran besar dan ada pula pulau yang berukuran kecil yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni alias kosong. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Jadi ada 5 pulau yang terbesar di Indonesia. Sementara itu ada beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia. Contohnya Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Jadi wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang hingga barat hingga Maroke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan.
Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Coba bandingkan, mana yang lebih luas, daratan atau lautan? Ternyata lebih luas daerah lautan atau perairan. Kemudian kita lihat peta. Kita mempelajari tentang peta. Peta memiliki berapa komponen? Ada 6 komponen. Yang pertama, judul peta. Biasanya tulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Jadi ini judulnya. Apa judul ini? Provinsi Bali. Jadi judul peta ini ada Provinsi Bali. Dan yang kedua, skala peta. Apa itu skala? Merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, penggunaan peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Contohnya ini, skalanya 1:320.000. Jadi 1 cm di peta sama dengan 320.000. Lanjut. 3. Simbol. Simbol merupakan gambar atau warna tentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Jadi peta itu punya simbol biar lebih mudah. Contohnya simbol ini. Simbol ini menandakan ibu kota provinsi. Ini ibu kota kabupaten. Ini kayak bulat ini. Simbol ini menandakan danau. Kemudian ini rawa-rawa. Nah, ada sungai. Ada bandar, lapangan terbang perintis. Kemudian ada pelabuhan laut. Jadi simbol itu mempunyai makna. Dan 4. Garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau disebut horizontal. Mendatar dia, datar. Yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Jadi garis mendatar itu disebut garis lintang. Dan garis tegak disebut garis bujur. Kalau dia ke atas disebut garis bujur. Lihat sini. Ini ada 2 garis. Pertama ini garis, kalau dia ke atas disebut garis bujur. Kalau dia mendatar disebut garis apa? Garis lintang. Di peta itu ada yang namanya garis astronomis. Kemudian nomor 5. Di peta juga terdapat namanya legenda. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta tersebut. Jadi legenda ini adalah keterangan daripada simbol. Kemudian mata angin. Nomor 6 ya, mata angin. Merupakan pedoman untuk arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Jadi peta itu kalau di atas itu pasti utara. Jadi utara. Kemudian mata angin ini gambaran besarnya itu ada 4. Utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian antara utara dan timur itu timur laut. Antara timur dan selatan disebut tenggara. Antara selatan dan barat disebut barat daya. Barat dan utara disebut barat
laut. Itulah mata angin. Kemudian Indonesia disebut juga sebagai negara maritim dan agraris. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau. Tadi sudah kita bandingkan. Daratan Indonesia luasnya adalah 1.922.570 km. Sedangkan luas lautan Indonesia, perairan Indonesia, yaitu 3.257.483 km. Jadi dapat disimpulkan negara Indonesia adalah negara maritim. Karena apa? Luas perairannya lebih luas daripada luas daratannya. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri negara maritim. Indonesia juga banyak memiliki pulau. Berapa pulau Indonesia tadi? Sebanyak 17.000 pulau. Maka Indonesia juga disebut negara maritim. Penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orang yang tinggal di negara maritim, terutama di pinggir pantai atau laut, pasti mata pencariannya banyak itu sebagai nelayan. Jarang dia sebagai petani karena dia dekatlah laut, maka dia sebagai nelayan. Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Jadi sebagian besar penduduk Indonesia itu bekerja sebagai petani. Petani itu bercocok tanam. Di sini petani apa? Petani perkebunan sawit. Ada yang menanam padi, ada yang menanam jagung, ada yang menanam sayuran. Maka negara kita disebut negara agraris. Kemudian negara agraris tentu saja negaranya memiliki lahan yang subur, yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatian kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Jadi, negara yang subur tentu para penduduknya banyak sebagai petani. Kemudian, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau, dan musim basah atau musim hujan. Membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya alam andalan Indonesia. Indonesia itu punya dua musim. Musim kemarau atau musim panas, musim hujan atau musim basah. Jadi musim panas dan musim hujan. Jadi itulah pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dan melekat di dalam ingatan. Sampai jumpa lagi kita di malam-malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.